Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, masih bertemu lagi dengan Kak Supri. Kali ini kita akan belajar bersama, masih di tema 4, tapi subtema 2, yaitu kewajibanku dan hakku di sekolah, yaitu tematik untuk kelas 3 SD. Namun adik-adik, sebelum melanjut ke video, tolong support kami dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like serta share ke semua sosial media agar video-video yang kami berikan selalu bermanfaat. Amin Allahumma amin. Adik-adik semua, mari kita lanjut kepada soal yang pertama. Untuk menjaga kelas agar indah dan bersih, apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa agar sekolah menjadi indah, menjadi bersih? Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai siswa? A. Menyapu halaman rumah. B. Mencoret-coret tembok kelas. C. Rajin mengerjakan tugas sekolah. D. Membuat jadwal piket. Kira-kira mana adik-adik? A ataukah B ataukah C ataukah D? Kira-kira mana? Kira-kira dong. Mana? Ya, betul. Jawabannya adalah D, yaitu membuat jadwal piket. Mengapa dengan membuat jadwal piket? Karena dengan membuat jadwal piket, otomatis kita masing-masing warga dari kelas akan memiliki tanggung jawab untuk selalu membersihkan kelasnya ketika jatuh pada bagian piketnya. Ataupun misal ada teman yang tidak bisa piket, kita bisa membantunya. Gitu teman-teman. Kita lihat jawabannya. Nah, gimana? Kamu hebat. Nah, betul loh. Lanjut ke soal kedua. Di bawah ini merupakan tujuan dibuatnya sebuah poster. Kecuali, nah kira-kira yang tidak termasuk tujuan dibuatnya sebuah poster itu apa sih? A. Apakah untuk mengejek? B. Mengajak. C. Mengingatkan. D. Melarang. Kira-kira apa adik-adik? Coba apa? Ya betul. Jawabannya adalah mengejek. Tidak ada satupun poster yang tujuannya untuk mengejek. Karena apa? Dengan mengejek bukannya memberikan sebuah kebaikan, tapi malah menimbulkan sebuah negatif adik-adik. Kita lihat jawabannya. Kamu hebat. Nah, kamu hebat lagi ya. Pengumpulan dana sosial di sekolah digunakan untuk membantu titik. A. Guru yang paling rajin. B. Siswa yang membutuhkan. D. Siswa yang berprestasi. C. Siswa yang berprestasi. D. Warga sekitar sekolah. Kira-kira dana sosial yang kita kumpulkan di sekolah ini untuk apa sih? A ataukah B ataukah C ataukah D? Kira-kira mana? Ya, betul adik-adik, ini adalah untuk siswa yang membutuhkan. Karena seperti yang kemarin kita bahas bersama-sama, kita memberikan sebuah bantuan itu bukan untuk orang yang kita kenal aja, bukan untuk orang yang kita cintai saja, bukan untuk orang yang pernah membantu kita saja, namun kita membantunya kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini dana sosial sekolah kita berikan kepada siswa yang membutuhkan. Jawabannya B. Kita lihat jawabannya. Kamu hebat. Nah, lanjut. Berikut ini yang merupakan kewajiban siswa di sekolah adalah, ingat, ada kata-kata kewajiban siswa di sekolah. Apa sih kira-kira? A. Merumuskan peraturan sekolah. B. Menghafal tata tertib sekolah. C. Mematuhi peraturan sekolah. D. Membuat tata tertib sekolah. Kira-kira dari 4 pilihan ini, kewajiban siswa itu yang mana sih? A. Merumuskan peraturan sekolah. Ini adalah tugas dari kepala sekolah dan dewan guru. B. Menghafal tata tertib. Tata tertib boleh sih dihafal, tapi juga harus dilakukan, diterapkan. Kurang betul. C. Mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini baru betul. Semua warga
baik itu guru, siswa, tenaga kependidikan dan lainnya, ini harus mematuhi peraturan sekolah. Yang D, membuat tata tertib sekolah. Kalau tata tertib sekolah ini dibuat oleh kepala sekolah dan dewan guru. Jadi yang sesuai untuk pertanyaan ini adalah C, mematuhi peraturan sekolah. Kamu hebat. Kita lanjutkan. Di sekolah SD Nusa 2 memiliki jumlah siswa yang berjumlah 800 siswa. Jika jumlah siswa laki-laki 350, berapakah kemungkinan jumlah siswa perempuannya? Nah, di sini ada kata kunci yaitu 800 jumlah siswa. Nah, kemudian dari jumlah semuanya yang ada 800 ini, 350 adalah siswa laki-laki. Kita tulis 350. Berapakah kemungkinan jumlah siswa perempuan? Jadi untuk mencari siswa perempuan, kita kurangkan jumlah semua siswa dengan jumlah siswa laki-laki, yaitu 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 5. Kan nggak bisa. Diutangkan 1 jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 8 karena diutangkan 1 kepada 0 tinggal 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi isi jawaban dari jumlah siswa perempuan di sekolah SD Nusa Indah Nusa 2 adalah 450. Kita lihat jawabannya. Kamu hebat. Nah, betul lagi kan? Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab A, guru, B, siswa-siswi, C, semua warga sekolah, D, tukang bersih-bersih sekolah. Nah, ada kata kunci di sini yaitu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Kira-kira ini tanggung jawab siapa sih? Guru? Apakah guru aja? Tidak, anak-anak, karena selain guru seperti karyawan, seperti tenaga pendidikan, seperti tukang kebun, seperti satpam, siswa dan lain sebagainya, ini harus juga bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. Jadi guru ini belum betul ya. Kedua, siswa-siswi. Apakah betul kira-kira siswa-siswi? Kurang betul, karena apa? Tidak hanya siswa-siswi yang bertanggung jawab, melainkan semua warga sekolah. Kemudian untuk yang C, semua warga sekolah. Nah, ini baru sesuai karena menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah yang meliputi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, penjaga kebun, satpam, tukang kantin, siswa, dan semua warga sekolah. Yang C, tukang bersih-bersih kebun. Betul, kalau tukang bersih-bersih sekolah ini bertanggung jawab untuk membersihkannya. Tapi itu tidak tanggung jawabnya sendiri, tapi juga tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi jawabannya adalah C, semua warga sekolah. Kamu hebat. Selanjutnya, pernyataan berikut ini yang tidak mencerminkan sekolah yang sehat yaitu, perhatikan dulu A, B, C, D-nya. A, memiliki tempat mencuci tangan di beberapa tempat. B, terdapat tempat sampah di setiap sudutnya. C, memiliki toilet yang bersih dan wangi. D, memiliki kantin yang banyak pilihan menu makanannya. Ingat, dari 4 opsi ini yang tidak mencerminkan sekolah yang sehat adalah apa kira-kira? Ayo adik-adik, apa isinya kira-kira? Jawabannya adalah D. Karena apa? Ketika kantin ini memiliki banyak pilihan, pastinya akan menimbulkan sebuah banyak sampah ketika tidak diimbangi dengan tempat sampah yang memadai. Kita coba dulu D, yaitu memiliki kantin yang banyak pilihan menunya. Kamu hebat. Betul. Selanjutnya,
Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap dari daunnya berguguran sebanyak 50 helai. Saat itu Elsa menyapu dan banyak daun yang tersapu. Nah gini ya, saat itu Elsa menyapunya dan banyak daun yang tersapu 27 helai. Hitunglah berapa daun yang tersisa atau belum tersapu. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu jumlah semua daun adalah 50 helai. Tulis di sini 50 helai. Kemudian Elsa ini menyapu daunnya yang berjumlah 27. Kira-kira ini diapakan sih? Ditambahkan atau dikurangi? Ketika kita mencari sisanya, maka kita harus mengurangkan atas dengan yang bawah. 50 dikurangi 27. 0 kurangi 7 karena nggak mungkin toh 0 kurangi 7 jadinya 0 pinjam satu angka dari 5 menjadi 10 kurangi 7 sama dengan 3. Karena ini diutangkan menjadi 4 toh. Kalau 4 berarti kurangi 2 sama dengan 2. Jadi untuk isi dari pertanyaan berikut adalah 23, yaitu B. Kita coba lagi. Kamu hebat. Nah, selanjutnya, agar kamu mendapatkan manfaat, maka kamu harus ingat, agar kita mendapatkan manfaat, maka kita harus A. Menjalankan kewajibanmu. B. Menuntut semua hakmu. C. Tak mempedulikan hak orang. D. Mengabaikan kewajiban. Nah, kalau ini kira-kira anak-anak, adik-adik sudah paham toh? Agar kita mendapatkan manfaat, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul, jawabannya adalah A. Menjalankan kewajiban. Karena dengan menjalankan kewajiban, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Contoh, kewajiban kita sebagai siswa adalah belajar. Ya, belajar dan mencari ilmu. Ketika kita telah melakukan belajar dan mencari ilmu, otomatis secara tersendirinya kita akan mendapatkan manfaatnya, seperti kita mampu untuk menghadapi dunia yang sekarang ini, mampu untuk menghadapi kemajuan dunia, mampu untuk bersosial, mampu untuk menghadapi gejolak-gejolak sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya kita bisa ilmu bisa ilmu matematika, maka kita akan dapat untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang ada di sekitar kita juga. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya kita coba dulu. Kamu hebat. Soal yang terakhir, apa yang seharusnya kita lakukan jika hendak berbicara dengan teman sebangku? A. Berbicara tentang hal-hal yang baik. D.